Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya selalu sehat dan Allah berikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan ibadah puasa pada Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Isu dan Masalah Sosial Budaya pada Pembelajaran IPS, yaitu pada mata kuliah pembelajaran IPS SD ada dosen pengampu Ibu Yesi Budiarti MPD. Teman-teman semua, di sini kelompok 2 terdiri dari 6 orang anggota, yaitu meliputi yang pertama ada Adinda Dwi Lestari, kemudian ada Agung Anugrah, lalu ada Fakih Yusuf, ada saya sendiri selaku moderator Putri Dinda, dan juga Cynthia Wijakutami, lalu yang terakhir ada Rizky Aprian Saputra, di mana materi-materi tersebut akan disampaikan oleh teman-teman saya pada kelompok 2 ini. Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan materi, di sini saya selaku moderator akan menyampaikan ataupun memberikan beberapa gambar yang berkaitan dengan isu dan masalah sosial budaya yang ada di Indonesia khususnya. Gambar pertama bisa kita lihat bahwa adanya pemukiman penduduk di kawasan ataupun di dekat rel yang seharusnya tidak dijadikan sebagai tempat tinggal karena sangat membahayakan. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa adanya masalah sosial budaya yang berkaitan dengan kemiskinan dan juga kepadatan penduduk. Kemudian untuk gambar kedua, ada gambar banyak sekali sampah-sampah di situ yang bisa kita sebut sebagai lautan sampah, di mana dengan adanya tumpukan sampah yang sangat banyak itu mengakibatkan banyaknya penyakit menular dan juga tidak seimbangnya ekosistem yang ada di alam. Jadi pada gambar tersebut menggambarkan bahwa adanya isu dan masalah sosial budaya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan juga kesehatan. Lalu yang gambar ketiga, ada gambar tentang pergaulan bebas yang menggambarkan bahwa kurangnya daya saring kita terhadap penerima ataupun masuknya budaya asing dari luar yang mengakibatkan banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan pada gambar tersebut. Oleh karena itu, masalah pergaulan bebas sampai saat ini masih menjadi masalah yang sering dibahas di Indonesia. Oke teman-teman, untuk pendalaman materi mengenai isu dan masalah dapat teman-teman simak pada pembahasan dari rekan-rekan kelompok 2. Pada rekan-rekan kelompok 2, saya persilahkan. Baiklah, kita langsung ke materi pertama, yaitu pengertian isu dan masalah dalam pembelajaran IPS. Seperti yang sudah rekan saya paparkan sebelumnya, tentang beberapa contoh permasalahan atau isu yang ada dalam pembelajaran IPS. Nah, sebelumnya kita kenalin dulu apa itu isu. Isu itu menurut KBBI merupakan masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya. Dalam artian lain itu, isu itu adalah kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, atau kalau kita ngomong itu desas-desus gitu. Nah, jadi desas-desus tadi itu menjadi isu itu tergantung bagaimana cara masyarakat itu merespon sebuah desas-desus tersebut. Jadi kuatnya pengaruh desas-desus itu tergantung dari respon masyarakat. Semakin besar responnya, maka isu tersebut akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Lalu kita ke pengertian dari masalah. Jadi masalah itu adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Masalah dalam pembelajaran IPS di era globalisasi sendiri telah mengantarkan kita kepada perubahan yang sangat cepat, seiring dengan perkembangan zaman yang dibarengi dengan pertambahan tingkat pemahaman dan juga pengetahuan manusia di bidang sains dan teknologi, yang akhirnya membawa dampak bagi kehidupan manusia secara umum, baik secara positif maupun secara negatif. Nah, jadi masalah itu adalah dapat kita simpulkan suatu yang dibutuhkan penjelasannya karena terdapat ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan. 2. Isu-isu dalam pembelajaran IPS SD. Beberapa hal yang berkenaan dengan isu-isu dalam pembelajaran IPS diantaranya sebagai berikut.
A. Kemajuan dan pemanfaatan iptek dalam komunikasi transportasi, multimedia, kamera dan pemotretan jarak jauh, teropong, serta penginderaan dari satelit telah memperluas cakrawala pandang manusia yang memperkaya materi pembelajaran IPS. B. Kontak antar manusia dan arus barang, berita, dan informasi baik secara fisik langsung tanpa perantara maupun tidak langsung melalui berbagai media, memperluas cara pandang manusia mulai dari tingkat locak, regional, sampai ke tingkat global untuk membina perspektif global dalam diri manusia. Proses yang demikian itu merupakan salah satu tugas yang harus diperhatikan pada pembelajaran IPS. C. Secara ilmiah, baik kondisi dalam fisik maupun sosial budaya, manusia di permukaan bumi tersebar tidak merata dan beraneka ragam. Ketidakmerataan dan keragaman SDA dan SDM ini menjadi dasar terjadinya penjelajahan kontak sosial, perdagangan, serta kemajuan cara pandang manusia terhadap kehidupan baik dalam konteks keruangan maupun dalam perkembangan waktunya. Kenyataan yang demikian itu menjadi landasan materi pada kajian pembelajaran IPS. D. Perbedaan tingkat kemakmuran masyarakat. Negara-negara di permukaan bumi tidak terletak pada kaya miskinnya SDA setempat, melainkan lebih ditentukan oleh kemampuan SDM-nya memanfaatkan SDA yang dimiliki bagi kesejahteraan mereka masing-masing. Kenyataan yang demikian itu menjadi landasan peningkatan kesadaran kita semua, khususnya kesadaran guru IPS akan pentingnya pendidikan memperbaiki kualitas kemampuan peserta didik sebagai masa yang akan datang. E. Fenomena dan masalah kehidupan di permukaan bumi sebagai suatu kenyataan merupakan proses yang berkembang dalam ruang tertentu pada perjalanan dari waktu ke waktu. Kenyataan yang demikian merupakan perpaduan jalinan antara faktor ruang dengan faktor waktu yang mencirikan karakter aspek kehidupan tersebut. Faktor waktu yang mencirikan karakter aspek kehidupan tersebut. Fenomena itu merupakan hal yang menarik bagi pelajaran IPS. Ketiga, mengenai masalah sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, ada masalah sosial tingkat lokal, di mana suatu masalah yang timbul di suatu daerah seperti tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, dan masalah tersebut hanya dirasakan di tingkat daerah tersebut. Misalnya, masalah kenakalan remaja seperti tawuran, minum-minuman keras, dan narkoba di daerah Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya atau daerah tingkat 1 Jawa Barat. Yang kedua, masalah sosial tingkat nasional, di mana akibat atau dampak dari masalah tersebut dirasakan oleh seluruh rakyat atau masyarakat di suatu negara. Misalnya, masalah disintegrasi bangsa di negara Indonesia, masalah pengangguran, masalah kepadatan penduduk, dan pengangkatan calon PNS. Yang ketiga, ada masalah sosial tingkat regional. Masalah ini terjadi dan dampaknya akan dirasakan oleh negara-negara dan bangsa yang berada di sebuah region, wilayah, atau kawasan tertentu, seperti kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari beberapa negara termasuk negara Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Kemudian yang keempat, ada masalah sosial tingkat internasional atau global. Dikatakan masalah internasional atau global di mana akibat atau dampak yang timbul dirasakan dan mengusik semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Contohnya masalah terorisme yang merebak saat ini, masalah resesi atau kelesuan ekonomi dunia, masalah ledakan penduduk dunia. Masalah tersebut tidak bisa diatasi oleh sebagian negara di dunia, melainkan semua negara dan bangsa di muka bumi ini harus ikut berpartisipasi aktif agar menemukan solusi terbaik demi kenyamanan hidup di dunia ini. Dalam upaya belajar, manusia sering dihadapkan dengan masalah yang harus diawasi. Siswa sekolah dasar adalah manusia yang sedang belajar di mana salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari adalah IPS. Dalam pelajaran IPS terdapat kajian tentang lingkungan dengan tujuan agar siswa dapat menyesuaikan diri dan memanfaatkan lingkungannya. Salah satu materi yang dipelajari dalam IPS adalah isu dan masalah sosial yang makin lama makin mengglobal.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa materi isu dan masalah global merupakan salah satu materi yang harus diberikan kepada siswa sekolah dasar, agar kelak mereka dapat mengkaji isu yang berkembang di masyarakatnya dengan mengatasi masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari yang semakin kompleks. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan mengenai pluralisme budaya dan keragaman etnis dalam pendidikan IPS. Pluralisme terdiri dari dua kata, yaitu plura dan isme, yang berarti paham atas keberagaman. Nah, secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu kelompok masyarakat dan memperbolehkan kelompok tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Pluralisme budaya dan etnis mengandung pengertian bahwa di negara Indonesia ini itu memiliki keanekaragaman dan budaya dan etnis atau suku bangsa. Keanekaragaman budaya dan etnis ini tentu saja memberikan pengaruh yang besar terhadap materi pelajaran IPS yang akan diberikan di sekolah dasar. Dalam pelajaran IPS, siswa diberikan pengetahuan tentang sebab-sebab perbedaan itu terjadi dengan harapan mereka dapat saling menghargai satu sama lain sekalipun berbeda latar belakang etnis ataupun budaya. Keanekaragaman budaya, etnis, dan agama terbukti dengan adanya perbedaan suku bangsa di wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa atau etnis di Indonesia itu memiliki nilai budaya dan agama yang berbeda-beda. Indonesia terdapat 5 macam agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masalah lingkungan dan pendidikan lingkungan. Yang pertama ada masalah pemanfaatan atau pengelolaan lingkungan hidup. Nah, saat ini sudah banyak pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara, yang akhirnya berakibat fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, sebagai contoh, itu pengeboran minyak bumi di dalam laut yang mengakibatkan gelombang tsunami di Aceh yang memporak-porandakan kota Banda Aceh serta daerah sekitarnya. Nah, berdasarkan kajian geologi, minyak bumi dikuras secara terus-menerus dan berakibat terjadinya gua di dasar laut. Lambat laun gua itu akan ambruk atau lapisan bumi di sekitarnya mengalami pergeseran sehingga menimbulkan gelombang tsunami yang amat dahsyat. Dan yang selanjutnya itu ada masalah pelestarian lingkungan hidup. Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan alam atau sumber daya alam yang tidak bijaksana akan menimbulkan akibat yang buruk bagi manusia. Begitupun halnya dengan masalah pelestarian sumber daya alam. Nah, agar semua itu tidak terjadi dan keseimbangan alam tetap utuh, maka perlu adanya sebuah upaya untuk melestarikan segala macam flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Dan yang selanjutnya ada masalah pencemaran lingkungan hidup. Nah, apabila masalah pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup tidak dapat diupayakan secara maksimal, maka akan mengakibatkan atau timbulnya masalah pencemaran lingkungan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern seperti saat ini, di satu sisi manusia lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan yang seiring dengan perkembangan zaman yaitu semakin kompleks. Tanpa upaya modernisasi segala aspek kehidupan, maka semua itu akan sulit untuk terpenuhi. Nah, di sisi lain, kemajuan iptek ini apabila tidak dikelola dengan baik dan dilaksanakan dengan bijaksana, maka akan menimbulkan bencana lain bagi kehidupan manusia. 6. Isu masalah yang sifatnya global. A. Krisis energi, baik persediaan kandungan minyak bumi yang tersisa, masalah harga maupun penelitian tentang sumber-sumber energi pengganti. B. Jurang antara negara kaya dan miskin. Hal ini dimaksudkan
menyebabkan adanya kesenjangan sosial antara negara. C. Kepadatan penduduk yang mendorong urbanisasi serta terjangkitnya penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kelaparan dan kemiskinan. B. Populasi yang meliputi seluruh lingkungan bumi seperti kerusakan hutan, pencemaran akibat industrialisasi, pencemaran udara sampai lapisan ozon yang semakin menipis. E. Perang nuklir dan masih banyak lagi. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari teman-teman semua. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.